Kamu kenapa? Itu kenapa? Nggak apa-apa, Mas. Tadi aku nggak ngeliat jalan, terus ketabrak sama tembok. Kirana. Perbuatan Kirana. Kirana belum memaafkan kamu. Ya udahlah, Mas, nggak apa-apa. Mungkin dia cuma masih kesel aja, Mas. Kamu jangan marahin dia ya, Mas ya. Enggak. Ini bukan masalah luka besar atau luka kecil. Tapi Kirana harus belajar yang namanya sopan santun. Kalau dari kecil tidak diajarkan seperti itu, aku nggak kebayang bagaimana dia sudah besar. Aku harus tegur dia. Mas Bayu. Mas. Mas, tolong kamu jangan ngomong apa-apa sama Kirana ya. Dia tuh cuma masih anak kecil. Aku nggak mau. Kirana itu tumbuh seperti abangnya, kakaknya, dan Nadia. Meski dia masih kecil, masih anak-anak. Tapi dia harus belajar mulai sekarang mana yang salah, mana yang benar. Ya aku cuma takut aja, Mas. Malah bikin situasi jadi tambah lebih buruk. Aku takutnya Kirana ngira kalau misalkan aku ngadu sama kamu. Kanza, kamu pernah bilang supaya aku percaya sama kamu. Sekarang giliran aku ingin kamu percaya aja sama aku. Kanza, tentu aku tidak akan membawa situasi ini akan menjadi lebih buruk lagi. Kamu gak usah khawatir. Gak percaya? Ikut aku aja. Udah cantik. Mbak, seharusnya saya Mbak yang ngelakuin, bukan Mbak. Saya yang harusnya nyiapin Kirana ke sekolah. Pergi kamu! Pergi! Jangan coba sentuh-sentuh aku. Mama palsu! Pergi! Kirana? Siapa suruh kamu di sini? Tante Laura, tante kan udah janji sama aku, mama palsu nggak boleh kesini kan? Iya maaf, aku memang ngomong gitu, cuman tujuan aku untuk menenangkan Kirana. Jadi, tante bohong sama aku. Mama bilang nggak boleh percaya sama orang ingkar janji. Mama palsu, pergi! Aku nggak suka! Pergi! Sayang, tenang ya. Enggak. Tante nggak ingkar janji kok. Tante akan tepati janji tante, ya. Tante akan bawa Mama Kanza keluar dari sini. Kanza, maaf ya, kamu harus keluar dulu. Ini demi kebaikan Kirana.
Kanza, jangan kemana-mana. Tolong, kamu jangan pernah buat janji-janji apa saja kepada anak saya. Silakan. Sekarang jadi aku yang diusir sih. Sekarang aku harus ngelakuin apa? Di dalam ada Mas Bayu sama Kanza. Kak, waktunya bermain-main. Papa, Ya sayang. kenapa Mama Palsu masih di sini? Kamu juga udah dibudakin sama Ibu Kansa. Kamu juga lagi mau-mauan aja surah sama dia. Enggak, itu nggak benar. Kirana, suatu saat nanti kamu akan sadar kalau omongan kakak ini benar. Kamu akan kecewa dan menyesal sekali. Enggak, itu nggak benar. Kata Kak Dani, Mama Palsu akan jahatin aku. Kirana, kamu tahu kan, papa kamu ini adalah orang yang paling sayang sama Kirana. Tapi karena dia pernah bilang kalau Mama Palsu udah ambil perasaan sayang yang buat aku. Terus nanti kalau Papa nggak ada rasa, Papa akan mati. Tapi aku nggak mau Papa mati. Kirana, papa mau tanya sesuatu sama kamu. Apakah Mama Kanza... Enggak, dia bukan mamaku. Dia penipu, tukang bohong. Oke, papa tanya. Kapan Mama Kanza itu bohong ya? Selalu bohong. Kirana, papa ingin tahu. Apakah Mama Kanza bilang kalau Mama Kanza adalah Mama Sarah yang dikirim oleh Allah dengan wajah yang baru? Enggak, Papa pernah bilang begitu. Jadi, letak bohongnya di mana? Tapi aku pikir dia itu adalah Mama Sarah dengan wajah yang baru. Oh, Kirana yang pikir. Pikiran kamu kan sayang? Berarti bukan Mama Kanza yang bilang kan? Tapi tetap aja dia bukan mama aku.
Tapi meskipun demikian, apakah Mama Kanza tidak pernah mencintai kamu? Tidak pernah peduli sama kamu? Enggak pernah. Berarti apa? Anak papa yang soleha, yang pintar, baik hati, harus minta maaf sama Mama Kanza. Maafin Mama ya sayang. Mama sayang banget sama kamu. Kirana juga sayang sama Mama. Semua yang Tante lakuin itu udah gak gunanya sekarang. Sekarang Papa udah bikin Kirana balik lagi kayak dulu. Coba aku dengar sendiri. Udah. Apa aku bilang? Percaya saja sama aku. Sekarang Papa mau melihat Kirana sama Mama Kanza temenan lagi, baikan lagi. Ayo. Dan terus janji, ini harus ingat, harus janji kalian berdua nggak mau Papa lihat berantem lagi, ya? Itu loh yang seperti Mama Sarah lakukan, janjinya. Gimana? Aku pikir Tante itu manipulator yang hebat. Tapi ternyata sama aja. Sekarang kita harus mulai lagi dari nol, tahu nggak? Oma, lihat kan? Ternyata kemampuan Tante ini cuma segini doang. Enggak. Kamu nggak boleh menggagalkan semua kerja kerasku selama ini. Mas Bayu, aku nggak akan membiarkan kamu mencuci otak Kirana supaya menerima Kanza lagi. Itu nggak akan terjadi. Laura, tunggu. Sebelum gue keluar buat cari keberadaan Tasya di beberapa tempat, lebih baik gue cari tahu dulu siapa dia sebenarnya. Gak mungkin banget Tasya ngilang gitu aja. Gue tahu betul anak gue. Di mana ya? Di mana dia ngumpetin handphone Tasya? Gue yakin waktu pas gue cari handphone Tasya di mobil, dia pasti udah pindahin. Makanya gue gak nemu itu handphone Tasya. Di mana ya? Jangan di sini. Di sini. Nyebelin banget.
Ada juga. Itu perempuan bahaya banget. Dia tahu kalau gue udah Hasan di kamar mayat. Terus dia juga tahu kalau Hasan adik gue. Siapa sih dia sebenarnya? Kenapa tiba-tiba aja dia muncul di kehidupan gue? Kenapa tiba-tiba dia muncul di sini? Dia udah kayak hantu buat hidup gue. Jangan-jangan handphonenya ada di situ, di balik bantal. Ya, handphonenya Tasya. Handphone Tasya. Jangan dulu di sini. Handphone ada di sini. Ini dompetnya. Itu perempuan songong. Gue harus cari tahu. Gue harus cari tahu siapa dia. Siapa dia? Oke, mana-mana. Laura, alamat. Aduh, kiringan. Ada langkah orang. Aduh. Aduh, gue pasti ngumpetin mana? Kok kebuka? Apa aku lupa nutup ya?